Di sebelah. Alhamdulillah saya sebetulnya ini membantu lah. Oh ya udah oke. Sekarang udah oke. Ya oke. Oke, sudah semuanya? Masih kurang satu sih Pak sebenarnya, mungkin masih masalah sama jaringannya. Ya oke. Kita tunggu dulu ya. Iya Pak. Apakah kelompok yang presentasi sudah siap? Siap sudah Pak. Oke, ya kalau gitu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentu pertama-tama kita harus mengucap syukur alhamdulillah ya bahwa pada pagi siang ini kita semua termasuk teman-teman yang lain mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia ya selalu mendapat ridho Allah, dikasih kesehatan semua, segera normal dan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa tatap muka yang tentu lebih menarik buat saya daripada kita harus ketemu di daring ini ya. Minggu ini kita membahas mengenai control system Titan ya, bagaimana mengetatkan manajemen control system sehingga teorinya mestinya makin ketat maka potensi atau risiko terjadinya tidak tercapai tujuan itu akan makin dikurangi ya. Jadi perlu dipahami bahwa manajemen control system fungsinya adalah mendeteksi, mempreventif, dan melakukan tindakan koreksi agar jangan sampai terjadi masalah. Nah, apa itu masalah? Dalam hal ini definisi globalnya adalah masalah adalah tidak tercapainya bisnis objektif, tidak tercapainya tujuan perusahaan, ya. Nah, itu tentu harus dideteksi, dipreventif, dan dilakukan tindakan koreksi dengan adanya manajemen control system. Meskipun harus kita pahami bersama bahwa manajemen control system tidak menghilangkan, ya tidak mungkin risiko itu dihilangkan. Yang paling mungkin hanya dimitigasi, ya. Nah itu fungsi dari manajemen control system. Chapter 4 kita membahas mengenai tightening control system. Nah, nanti silakan presentasikan, kemudian bahas soal ataupun tugas yang saya berikan kemarin. Tugas chapter 5 akan saya WA, nanti dikerjakan minggu depan. Dan nanti kalau sudah selesai, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan jawab pertanyaan ya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri kuliah kita ya. Oke? Kita mulai dengan presentasi kelompok yang sekarang mempunyai tugas penting ya, yaitu menjelaskan chapter 4. Oke, ini yang di layar yang kaosnya biru Tosca pakai kacamata ini siapa ini?
Izin Pak Ade, Faiz, bukan? Pak. Faiz. Absen berapa? 12, Pak. Oh, bukan Rizka Rosita, bukan ya? Bukan ya? Saya ini Pak. Oh iya, ini Rizka Rosita. Iya Pak, Oke. Rizky, Pak. Oke, ya. Oke, silakan yang presentasi, silakan mulai. Ya, saya dengerin terus. Oke, silakan. Baik Kak, izin share screen ya Pak dan teman-teman. Ya. Maaf, Tata masih di disable untuk hostnya. Saya udah lihat kamu nih, siapa nih? Siapa nih? Pakai hijab hitam cantik, siapa nih? Udah, Dre. Nah. Loh, kok sekarang? Oke, sekarang udah lihat anunya. Ya. Udah lihat PowerPoint-nya. Ini Anindita, bukan? Iya Pak, saya Anindita. Anissa Anastia? Yang mana? Siap Pak, hadir. Nolo Prabowo? Siap, saya Pak. Bukan Prabowo Subianto, bukan ya? Iya, bukan Pak. Oke. Oke, silakan mulai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 hari ini akan memaparkan tentang chapter 4 yaitu Control System Tightness. Kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu Anindita Dresti Pinastika, Anissa, saya sendiri, dan juga Nolo Prabowo. Lanjut. Oke. Jadi, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini itu ada 3 utamanya. Yang pertama adalah Tight Action Control, kemudian Tight Result Control, dan Tight People Control. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya tight control itu. Jadi seperti tadi disinggung oleh Pak Sanyoto, bahwa manajemen control system itu kan tujuannya untuk meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan organisasi itu akan tercapai. Jika dibandingkan kalau MCS itu tidak ada. Kemudian untuk manfaat meningkatkan kemungkinan tujuan organisasi ini akan tercapai itu dapat dijelaskan melalui istilah tightness, keketatan, atau looseness, kelonggaran dari manajemen control system. Karena kalau MCS-nya yang ketat itu akan meningkatkan kepastian bahwa pekerja itu tidak bertindak di luar hal-hal yang diinginkan oleh organisasi. Jadi memastikan bahwa pegawai itu bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian secara konseptual, untuk menerapkan tight control yang efektif itu, manajemen itu perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana satu atau lebih objek pengendalian, seperti kan tadi ada 3 ya, result, action, dan personal kultural. Ini yang sebelumnya ada di bab sebelumnya, yang bab 3. Nah, itu dikaitkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Seberapa ketat manajemen kontrol itu akan diterapkan, itu merupakan keputusan utama dari manajemen. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai tight action control. Kontrol yang baik itu dikatakan ada apabila kemungkinan tercapainya tujuan perusahaan itu tinggi. Kemudian kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan itu rendah. Itu kontrol yang baik itu akan tercipta ketika terjadi 2 hal tersebut. Nah, action control system itu dikatakan ketat jika para pegawai senantiasa terlibat di seluruh tindakan atau action yang kritis secara konsisten dalam upaya untuk kesuksesan organisasi dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang membahayakan organisasi. Contoh dari take action control itu, yang pertama adanya behavioral constraint atau batasan-batasan tingkah laku yang ada 2, yaitu berupa fisik maupun administratif. Nah, kalau yang berupa fisik itu bisa berupa bentuk-bentuk sederhana seperti mereka memberikan kewajiban untuk mengunci pegawainya untuk mengunci meja kerja atau dalam bentuk perangkat lunak komputer dan adanya sistem pengamanan elektronik. Nah, perlindungan
atau constraint yang lebih besar itu biasanya akan menimbulkan biaya yang lebih besar juga gitu. Misalnya kan kalau tadi kan sederhana seperti mengunci meja kerja. Mengunci meja kerja mungkin bisa pakai kunci biasa, terus nanti kalau memang butuh pengamanan yang lebih ekstra bisa ditambah dengan gembok. Itu kan ada timbul biaya-biaya tambahan. Jadi ketika kita menginginkan perlindungan yang lebih, maka itu akan mengeluarkan anggaran yang lebih juga. Kemudian untuk yang kedua ada administratif. Nah, kalau administratif ini ada dua contohnya, yaitu membatasi bahwa yang boleh mengambil keputusan itu adalah yang berada di level manajemen yang tinggi. Jadi nggak semua pegawai itu bisa mengambil keputusan yang mempengaruhi organisasi, tapi harus ada di tingkat-tingkat tertentu. Misalnya kalau di kantor itu kan mungkin kepala seksi atau kepala kantor yang boleh mengambil keputusan tertentu. Kemudian yang kedua ada pemisahan tugas. Jadi ketika tugas itu dipisahkan antara menjadi 2 orang atau lebih, itu akan meningkatkan pengendalian sehingga tidak terjadi abuse kekuasaan di situ. Jadi misalnya kalau dulu itu contohnya itu adalah dari bagian yang menerima uang. Jadi kalau ada bagian yang menerima uang, nah dia itu tidak juga mencatat barang-barang keluar gitu. Jadi harus ada pemisahan kewenangan. Jadi misalnya kalau di kantor itu bendahara itu boleh mengeluarkan uang, boleh membayar gaji, tapi harus dipisahkan antara dia yang beli sama yang penjaga petugas gudangnya, seperti itu. Lanjut. Kemudian ada juga pre-action reviews. Ini lanjutan ini adalah salah satu bentuk take action control juga. Jadi take action control itu dapat menjadi lebih ketat jika ada review untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi kebanyakan di kantor itu kalau yang diadakan pre-action review yang ketat itu adalah yang menggunakan alokasi sumber daya yang besar. Jadi misalnya kalau misalnya mau perusahaan itu mau membelanjakan, misalnya mau belanja modal atau menanamkan investasi. Jadi sebelum dilakukan investasi itu harus ada kayak bisnis plan-nya. Jadi bisnis plan-nya itu merupakan pre-action reviews. Jadi apakah nanti investasi yang diambil ini akan menguntungkan atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pre-action reviews. Kemudian ada action accountabilities. Action accountabilities yang ketat itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya definisi dari aksi yang yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Jadi misalnya kalau dalam tata tertib perusahaan itu harus dijelaskan secara jelas bahwa begini loh aksi yang boleh dilakukan sama pegawai dan begini yang tidak boleh. Definisi kegiatan itu harus dibuat secara kongruen, spesifik, kemudian dikomunikasikan dengan baik dan lengkap. Harus memenuhi 4 itu untuk dianggap sebagai definisi kegiatan itu bagus. Nah, kongruen itu berarti kegiatan yang ditetapkan dalam kontrol sistem akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang sebenarnya. Kemudian untuk yang definisi kegiatan harus spesifik, itu contohnya berantara bertindak profesional dengan mendapatkan 3 penawaran sebelum mengeluarkan order pembelian. Jadi misalnya kalau ini ada di bagian pembelian atau pengadaan barang, misalnya sebelum kita melakukan order pembelian, kita harus mendapatkan 3 penawaran. Sedangkan kalau misalnya di peraturannya itu cuma bertindak profesional, itu kan kurang spesifik kan. Bertindak profesional yang seperti apa? Nah, untuk menjadi spesifik, kalau dari bagian pembelian, maka dia itu diharuskan untuk mendapatkan 3 penawaran sebelum mengeluarkan order pembelian. Jadi ada tiga penawaran, terus dipilih yang paling baik sebelum kita beli barang dari orang itu gitu.
Nah, ini kan kalau ada 3 penawaran itu kan mengurangi tingkat kayak tingkat kecurangan kan. Misalnya, oh ini lo beli di orang yang saya kenal aja deh, beli di situ aja deh, kayak akan mengurangi hal-hal yang seperti itu. Jadi profesionalismenya diatur secara spesifik, yaitu ada 3 penawaran sebelum mengeluarkan order pembelian. Selanjutnya. Kemudian definisi aksi itu harus dimengerti dan diterima. Jadi pegawai itu harus terlibat untuk mengerti dan menerima peraturan, kebijakan atau petunjuk. Untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan itu dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan pegawai. Kemudian adanya misalnya pelatihan, kemudian juga bisa melibatkan partisipasi pegawai pada saat pembuatan kebijakan, peraturan, atau petunjuk tersebut. Pelatihan itu kan misalnya ada penerapan kebijakan A. Nah, kita mengumpulkan pegawai-pegawai yang bertugas di bidang A itu untuk kayak sosialisasi, oh seperti ini loh peraturannya yang baru itu seperti ini. Sehingga mereka lebih mengerti, tidak ada salah tafsir, dan ada penerimaan peraturan oleh mereka. Kemudian aksi itu juga harus komplit. Jadi semua kegiatan yang penting itu telah ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan perusahaan. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu take action control. Selanjutnya adanya effective action tracking system. Jadi adanya sistem tracking action yang efektif. Nah, kontrol dalam action accountability dapat menjadi lebih ketat dengan meningkatkan efektivitas dari sistem pemantauan kegiatan. Jadi, misalnya ada sistem pemantauan kegiatan, apakah kegiatan ini baru dimulai, terus sudah selesai, terus hasilnya seperti apa. Nah, itu sistem akan menjadi lebih ketat apabila ada sistem pemantauan kegiatan yang baik. Kemudian, dengan adanya sistem action tracking system ini, pegawai juga merasa bahwa kegiatannya diperhatikan dan kemudian adanya pemberian peringatan yang relatif cepat. Misalnya kalau pegawainya itu mungkin kalau dilihat juga dari absensi kan, kalau ada mesin absensi, ketika pegawainya itu sudah tidak masuk berapa minggu, kantor itu dapat memberikan hukuman disiplin atas atau peringatan dulu kan, biasanya kan bertahap peringatan dulu bahwa aksi yang kamu lakukan, perilakumu yang kamu lakukan ini sudah tidak sesuai dengan keinginan dari perusahaan atau kantor gitu. Kemudian ada the reinforcement provide. Jadi pengendalian itu dapat menjadi ketat kalau ada reward dan punishment yang signifikan kepada pegawai gitu. Jadi seperti yang tadi contohnya untuk absensi kan, mesin absensi itu kan seperti action tracking sistemnya. Nah, ketika ada punishment, kalau dia tuh terlambat seperti itu, nah itu kan jadi lebih, pegawainya kan jadi lebih takut untuk terlambat, sehingga dia lebih bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, sebenarnya untuk take action control system ini, yang contoh yang paling baik itu adalah cara perusahaan penerbangan komersial melakukan pengendaliannya kepada pilot. Jadi kalau pilot mau terbang itu kan mereka diberikan kayak checklist gitu. Nah, checklist yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang harus dilakukan misalnya mengecek piranti-piranti pesawat, kondisi pesawatnya seperti apa, kemudian mengecek timnya seperti apa, kemudian bahan bakarnya seperti apa. Nah, cara perusahaan penerbangan melakukan pengendalian kepada pilot itu adalah salah satu contoh penerapan action accountability control system yang ketat. Lanjut. Selanjutnya, take result control akan dijelaskan oleh teman saya, Dresti. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tight results controls atau pengendalian hasil yang ketat. Untuk pencapaian pengendalian hasil yang ketat ini tergantung pada definisi atas hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan ini maksudnya itu benar-benar dijelaskan, didefinisikan, perusahaan itu berharap atas MCS yang dijalankan itu mengharapkan apa. Nah,
mendefinisikan hasil yang diharapkan ini adanya congruence dan completeness. Congruence ini maksudnya kesebangunan atau kesamaan tujuan manajemen kontrol sistemnya terhadap tujuan si organisasi. Jadi, choosing measurable performance dimensions that reflect an organization's growth objectives. Terus yang kedua itu completeness atau kelengkapan. Jadi, hasil yang diharapkan itu harus lengkap. Jadi, misalkan pengendalian atas pegawainya, pengendalian atas internal control seperti tadi, kayak misalkan pintu dikunci dan lain, itu semua harus lengkap. Makanya itu akan menghasilkan hasil pengendalian yang ketat. Ini contohnya juga, definisinya itu juga harus dapat diukur. Jadi contohnya itu bisa diketahui jumlah pengunjung yang keberhasilan mendapat pengunjung di sebuah museum, atau paten yang dihasilkan dari departemen R&D di organisasi atau perusahaan. Terus yang kedua itu ada specificity atau spesifik. Itu tuh disusun dari disaggregasi dan quantification. Maksudnya disaggregasi itu tujuannya itu dipecah-pecah lagi jadi lebih rinci, jadi lebih jelas tujuannya. Tujuan itu juga harus secara spesifik harus dapat dikuantifikasi atau dihitung. Contohnya itu kan kalau secara umumnya keep customer happy, pelanggan harus dibuat senang. Tapi yang lebih rincinya lagi itu misalkan dalam seminggu komplain yang masuk harus maksimal cuma 1 gitu. Nah, selanjutnya ini untuk komunikasi dan internalisasi. Jadi untuk memenuhi hasil pengendalian yang ketat itu dihasilkan dari komunikasi dan internalisasi yang baik kepada pegawai. Jadi harus dikomunikasikan target performa pegawai itu berapa. Si pegawai itu harus ngerti kalau dia tuh punya target yang harus dicapai. Yang kedua itu internalisasi oleh individu yang berpengaruh pada organisasi tersebut, kayak manajer. Jadi dia tuh harus mengerti tujuan organisasi dan mengkomunikasikannya juga kepada bawahannya. Terus ini pengukuran performa measures, the performance measures. Ini diukurnya itu berdasarkan precision, objectivity, timelines, dan understability. Ini secara umum aja ya, presisi berarti harus tepat, objectivity harus objektif, nggak boleh bias, nggak boleh subjektif. Terus timelines ini maksudnya bisa diukur berdasarkan waktu. Jadi jangan sampai pengendalian yang dilakukan itu terlambat. Jadi organisasi keburu merasakan kerugian karena tidak dilakukan secara periodik pengendalian itu. Terus yang keempat tuh understability, kepemahaman para pegawai atau staf di organisasi atas performance yang harus dicapai. Terus ini reinforcement provided ini maksudnya untuk mencapai hasil yang diharapkan itu harus didukung oleh rewards. Rewards ini saya next slide dulu. Maksudnya itu insentif. Jadi insentif itu harus bersifat direct dan definite. Nah, direct ini maksudnya langsung, jadi dirasakan langsung oleh si pegawai. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman tahu sales gitu kan, kalau dapat berapa customer, berarti gajinya berapa, yang kayak gitu. Terus ini juga ada contoh, walaupun harus untuk memang untuk harapan yang dicapai itu harus dengan pengendalian yang ketat, tapi tidak boleh terlalu ketat atau terlalu mengendalikannya. Ada contoh dari Motorola Arms Band yang dipakai sama perusahaan Tesco, jadi semua pegawai diketahui gerak-geriknya sampai ke toilet pun diketahui, padahal itu kan melanggar kode etik gitu ya. Oke, kita next lagi. Ini selanjutnya dijelaskan oleh Mas Bowo. Siap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai type people control. Jadi sebelumnya kita telah mengetahui tentang keketatan tadi dari action dan dari result-nya. Next. Nah, di type people control ini kalau di buku itu merupakan kontrol yang salah satu yang krusial ya, dan relatif murah dibanding dengan pengendalian lainnya. Namun sedikit lebih rumit, bukan rumit ya, tapi sulit untuk
memformulasikannya karena ini melibatkan dengan human being ya, sifat manusia. Jadi teknis personal control ini tergantung pada kesesuaian antara tujuan dari individu dengan tujuan organisasi. Jadi bagaimana organisasi itu membuat dari tujuan individu itu sama dengan tujuan organisasi. Jadi beberapa langkah untuk pengendalian ini, di sini ada selection and placement. Jadi pemilihan pegawai itu harus sesuai dengan skill-nya, harus sesuai dengan passion-nya juga. Kemudian placement juga harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi ketika dia bekerja di suatu tempat itu, dia akan merasa nyaman. Kemudian cara kedua adalah training dengan pelatihan agar si pegawai ini paham mengenai apa pekerjaannya, sehingga dia juga merasa nyaman ketika bekerja, karena dia telah mengetahui apa yang dia kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah job design and provision of necessary resource. Jadi organisasi itu harus mendefinisikan desain pekerjaan itu yang tepat agar si pegawai ini bisa bekerja dengan nyaman dan sesuai gitu. Dan organisasi harus menyediakan dukungan sumber daya yang cukup. Jadi kalau misalnya pegawai itu tidak mendapatkan sumber daya yang cukup, dia akan kesulitan dalam bekerja. Maka akan tujuan dari organisasi itu tidak akan tercapai. Kemudian selanjutnya adalah cultural controls. Ini biasanya yang lebih stabil di sini dibilangnya. Contohnya adalah strong company culture. Jadi kalau ini bisa kita contohkan seperti Kemenq ya, salah satu yang kuat. Jadi untuk memformulasikan budaya ini tuh tidak mudah, karena setiap orang itu mempunyai ekspektasi atau tujuan masing-masing. Nah maka kalau nggak salah Kemenq itu 5 nilai Kemenq itu kan diambil dari pertamanya itu masukan dari pegawai-pegawai Kemenq, kemudian disaring ke atas lagi disaring hingga akhirnya kita dapat 5 nilai Kementerian Keuangan yang sekarang. Jadi harus mengakomodasi dari ekspektasi dari si pegawai juga harus juga disinkronkan dengan tujuan dari organisasi. Kemudian cara-cara untuk pengendalian itu adalah yang pertama bisa codes of conduct, jadi membuat aturan tertulis bisa. Kemudian group rewards, jadi penghargaan sesuai dengan pekerjaan dari unit, jadi per unit gitu. Kemudian ada intra-organizational transfer. Pegawai itu kalau di suatu tempat, maka kalau dia terlalu lama di situ, dia akan merasa bosan. Memang keunggulannya dia akan lebih paham mengenai bidang dari apa yang ia kerjakan itu. Tapi ketika terlalu lama, maka akan bosan. Jadi itu sifat dasar manusia. Jadi memang harus ada rotasi atau perputaran dari pegawai. Kemudian ada physical arrangement. Ini terkait dengan misalnya komposisi desain tempat kerja, misalnya lebih terbuka, kemudian susunannya itu enak, ruangan tidak sempit, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir tone of the top. Jadi harus ada pimpinan yang mengarahkan atau memberi pengertian kepada pegawainya. Jadi ketika pimpinan itu memiliki sifat atau arahan yang tidak jelas, maka pegawai itu bisa di luar dari tujuan dari organisasi. Contohnya aja, kalau simpelnya nih ya, kalau di kantor tuh kalau pimpinannya suka bersepeda ya biasanya, itu maka sampai anak buahnya itu bersepeda semua, sampai bisa beli sepeda itu untuk sama-sama menginginkan pimpinan. Kemudian selanjutnya, next. Nah, di buku ada contoh dari Controyus di Wabash National Corporation. Ini adalah perusahaan produsen truk trailer di Amerika. Yang mereka lakukan adalah membuat grup insentif dan profit sharing, di mana ketika penjualan itu meningkat, maka dia akan mendapatkan
insentif yang lebih. Kemudian ada pelatihan. Di sini ketika pegawai mengikuti pelatihan, mereka akan mendapatkan kenaikan gaji. Jadi pegawai akan secara sukarela untuk mengikutinya. Kemudian ketika pegawai menyelesaikan kelas dan selesai menjalankan tes lulus, dia akan dipromosikan. Jadi ini terkait dengan promosi jabatan. Nah, di sini dikatakan bahwa pegawai akan termotivasi ketika perusahaan fokus pada penekanan kuat untuk menjaga hubungan dan pengembangan pegawai yang baik melalui kompensasi yang kompetitif dan tunjangan. Kemudian lingkungan kerja yang aman. Nah, ini lingkungan kerja yang aman ini sangat penting juga, karena ketika pegawai itu merasa banyak tekanan, dia akan menjadi kurang produktif. Dan kemudian mempromosikan program pendidikan. Jadi pendidikan ini juga sangat penting. Jenjang karir kepegawaian ini juga sangat penting dipengaruhi oleh pendidikan. Kemudian selanjutnya, nah dalam banyak kasus ini tingkat pengendalian yang diberikan oleh pengendalian personel atau biaya kurang ketat. Jadi perbedaan antara tujuan individu dan organisasi sering muncul secara tidak terduga. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa human being ini kadang muncul seketika karena ada akibat-akibat tertentu. Jadi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk meningkatkan kekuatan pengendalian personil ini sulit untuk dinilai dan berpotensi tidak dapat diandalkan. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ini harus dikombinasikan antara people control dengan action dan research control. Nah, di sini KPMG ini menjelaskan bahwa mempunyai internal control yang baik itu sangat penting. Tapi dengan pengadaan tersebut itu masih tergantung dengan elemen dari manusia, itu sifatnya sendiri, sifat dasar manusia. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk mencapai pengendalian yang lebih ketat, itu manajer atau pimpinan itu harus menggunakan beberapa pengendalian sekaligus agar bisa tercapai dari tujuan organisasi. Ini bisa to achieve tighter control of all the factors critical to entity success, including those that are say hard to measure, by means research control. Jadi research control ini kadang sulit untuk diukur. Kemudian kalau terlalu banyak action control itu terlalu prosedural, maka cara efektif untuk mengatasi keduanya adalah dengan mengkombinasikannya. Selain untuk menekan biaya juga agar efektif dalam pengendalian dari pegawai tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini ringkasan ya. Jadi apa yang membuat pengendalian itu menjadi ketat? Di sini misalnya tipe kontrol yang pertama adalah result and action accountability. Di sini yang membuat ketat adalah definisi hasil atau tindakan yang diinginkan itu sesuai dengan tujuan sesungguhnya dari organisasi. Kemudian dia akan semakin ketat jika dibuat lebih spesifik, tidak umum. Tapi terlalu spesifik juga tidak baik karena akan mengekang kebebasan ya, fleksibilitas dari si pegawai. Kemudian semakin ketat jika dikomunikasikan dan diinternalisasikan dengan baik. Jadi ketika pegawai yang di tingkat bawah tidak terkomunikasikan atau tidak mengetahui, maka pengendalian ini kurang ketat. Kemudian pengukuran hasil atau pelacakan tindakan. Di sini sudah dijelaskan tadi ya, ada congruence, precise, objective, timely, and understandable. Kemudian harus ada reward and punishment. Semakin banyak seseorang itu terlibat dari pekerjaan itu, maka dia akan diberi reward dan punishment yang sesuai dengan apa yang menjadi hasil atau tindakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah behavioral constraint. Di sini apa yang membuat ketat ketika dia andal dan dapat bersifat membatasi. Ketika dia terlalu longgar, maksudnya tidak bersifat membatasi itu, jadi dia akan bisa membuat tujuan organisasi ini tidak tercapai, maka harus bersifat membatasi. Kemudian ada pre-action review, apa yang membuat ketat, yaitu ketika dia sering dan detail untuk dibahas
dievaluasi dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian harus dilakukan oleh orang yang mengetahui hal tersebut. Jadi harus orang yang kompeten yang mengetahui hal tersebut yang mengevaluasi. Kemudian personal and cultural controls itu yang membuat ketat adalah kepastian dan kestabilan pengetahuan yang membuat karakteristik personal atau budaya dengan tindakan yang diinginkan. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tugas chapter 3 dan chapter 4 ya. Kita mulai dari chapter 3 yang akan dibahas oleh Mbak Dresti. Silakan. Sebentar ya, tanya jawab apa langsung pembahasan soal aja? Izin pasanya Ya. langsung tanya jawab apa langsung bahas? Membahas soal chapter 3 dan 4 dulu. Siapa? Oke. Nah, lanjut teman-teman ya. Ini untuk pembahasan soal chapter 3. Soalnya kan untuk menjelaskan karakteristik action, personal, dan cultural control, kemudian berikan contoh praktik dan jelaskan constraint-nya. Ada 3 ya, action control, yaitu pengendalian tindakan, bahasa Indonesia-nya maksudnya, pengendalian langsung dilakukan manajemen dengan mengawasi pegawainya untuk memastikan pegawai bertindak sesuai tujuan dan kepentingan organisasi. Karakteristik action control ini ada 4 ya. Sebenarnya nyambung juga sama chapter 4 yang tadi kelompok kami sudah bahas, behavior constraint, action reviews, action accountability, dan redundancy. Untuk behavioral constraint ini, yaitu pembatasan perilaku, tindakan untuk mengatur sikap dan perilaku pegawai utamanya dalam hal negatif, hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti larangan atau aturan pegawai dalam melakukan suatu hal, yang tadi contohnya kayak pengendalian internal seperti mengunci pintu itu juga termasuk behavioral constraint. Pemasangan CCTV itu juga termasuk. Untuk yang kedua, action reviews, review atau tinjauan atas rencana pengendalian tindakan. Ini peninjauannya dilakukan untuk menilai rencana yang direncanakan ya, untuk disetujui atau tidak, tergantung sama peninjaunya yang merupakan pihak-pihak berkepentingan dalam MCS, mungkin seperti stakeholder atau manajer, dan mereka juga dapat mengubah rencana yang dinilai kurang efektif. Yang ketiga, action accountability, yaitu akuntabilitas tindakan yang merupakan keterlibatan pegawai untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Implementasi action accountability ini membutuhkan pengertian, pemahaman definisi tindakan yang diperbolehkan dan tidak, komunikasi atas definisi tersebut kepada pegawai, observasi, dan memberikan penghargaan atau hukuman kepada pegawai yang melakukan tindakan sesuai definisi yang sudah diuraikan. Selanjutnya adalah redundancy. Redundancy itu pengertiannya kalau secara umum tuh melebih-lebihkan sesuatu ya, berarti harusnya cukup tapi dilebih-lebihkan. Ini maksudnya melebih-lebihkan suatu tindakan yang juga bisa menjadi sebuah pengendalian ya, karena kalau terlalu berlebihan malah akan merusak atau merugikan organisasi. Misalkan ini terlalu banyak menugaskan pegawai dari yang seharusnya untuk satu tugas yang sama. Nah, itu kan jadi menyebabkan pertanyaan, ini sebenarnya tugasnya tuh cocok untuk berapa orang kan, jadi organisasi jadi bisa salah melakukan penilaian. Nah, terus ini untuk constraint atau problems-nya, kan kita udah bahas ya kemarin di chapter 2, untuk lack of direction, motivational problems, dan personal limitation, itu merupakan problem pengendalian. Nah, untuk behavioral constraint, ada masalahnya untuk motivational problems, reaction review, di semua problem itu muncul, action accountability, sama, di semuanya juga jadi masalah, dan untuk redundancy ini, fokus di motivational problems dan personal limitation. Secara singkat seperti itu. Nah, terus untuk prevention and detection-nya ini, jadi action control tadi itu dapat diklasifikasikan jadi 2, untuk pengendalian atau pencegahan dan deteksi. Pencegahan ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan. Jadi sebelum nasi jadi bubur. Sedangkan deteksi adalah tindakan yang dilakukan setelah problem atau perilaku yang tidak diinginkan itu sudah terjadi. Kalau ini nasi sudah jadi bubur. Kalau untuk pencegahan tuh maksudnya kayak pengendalian internal ya.
Jadi kunci pintu biar nggak dicuri. Tapi kalau misalkan deteksi ini, misalkan ada kekurangan uang di kas apa yang dipegang bendahara, itu kan berarti sudah terjadi, berarti ada suatu fraud gitu. Nah, ini untuk tipe pengendaliannya. Tadi udah saya sebut sedikit. Untuk behavioral constraint itu prevensinya berarti pemisahan tugas, mengunci tadi, pre-action review, persetujuan biaya pengeluaran, review anggaran. Nah, di sini sih kalau dari buku merchant tuh yang bisa dideteksi itu cuma action accountability ya, berarti berkaitan dengan pegawai. Yang tadi rekonsiliasi kas, terus audit internal yang berorientasi pada kepatuhan, sama review peer atau rekan kerja atau atasan juga bisa. Untuk prevensinya nih, untuk action accountability, kebijakan atau aturan yang dibuat sama organisasi. Dan untuk redundancy, menugaskan banyak orang yang dari yang seharusnya untuk tugas. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Terus kondisi yang menentukan keefektivitas pengendalian. Supaya efektif pengendalian tersebut, organisasi itu harus paham dan sadar atas tindakan dan hal yang diharapkan. Jadi jangan cuma bikin tujuan aja, tapi harus tahu perilaku apa yang diharapkan dari pegawai juga dan manajer yang menjalankan organisasi. Terus kemampuan untuk memastikan tindakan yang diharapkan dapat terjadi dan tindakan yang tidak diharapkan tidak akan terjadi melalui pengendalian yang tadi sudah disebut. Nah, yang kedua tadi action control, sekarang personal controls atau pengendalian personalia ini berfokus pada kecenderungan pegawai untuk memotivasi dan mengendalikan diri mereka sendiri. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan pegawai berperilaku sesuai harapan organisasi, memastikan mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, dan meningkatkan self-monitoring. Self-monitoring atau pemantauan diri yang dimaksud ini ya merupakan bawaan diri sendiri untuk mendorong diri dalam bekerja dan berkomitmen lebih baik. Untuk implementasi pengendalian ini dilakukan dengan 3 cara, selection and placement, training, dan job design and resourcing. Selection and placement ini maksudnya merekrut pegawai baru ya, calon pegawai. Di buku merchant juga dijelaskan cara merekrut terus selain interview atau melihat kriteria CV calon, itu juga melalui sosial media yang sekarang karena teknologi sudah semakin berkembang untuk dapat menilai karakteristik pegawai yang baik supaya karakteristik calon pegawai yang baik supaya menjadi pegawai yang diinginkan sama organisasi. Terus untuk training, pelatihan yang dilakukan untuk mengasah dan menambah keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya supaya dapat tercapai tujuan organisasi. Ini pelatihan tuh maksudnya seperti diklat gitu ya kalau di kita atau IHT. Nah, terus ini untuk job design dan provision of necessary resource. Ini maksudnya desain pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan supaya pekerjaannya bisa berhasil. Maksudnya misalkan sales gitu, targetnya ya nggak mungkin, jangan bilang harus dapat customer 100 per hari, kan nggak mungkin. Jadi desain sebagaimana biar tetap memotivasi pegawai, tapi juga jangan terlalu kecil gitu. Terus provision of necessary resource-nya misalkan bagian admin, tapi disuruh nyatet pakai buku, kan sekarang udah ada teknologi, berarti harus dikasih komputer, seperti itu. Terus ini untuk cultural controls yang ketiga, atau pengendalian budaya yang dirancang menjadi pengendalian bersama. Jadi dari suatu bentuk tekanan kelompok sosial kepada individu yang menyimpang dari norma atau nilai yang berlaku. Contohnya ini dapat dibentuk dengan codes of conduct, group rewards, intra-organizational transfers, physical and social arrangements, dan tone at the top. Ini codes of conduct ini maksudnya kode etik yang disusun oleh organisasi ya, udah disebutkan tadi Mas Bowo walaupun chapter 4. Seperti contoh nilai-nilai Kementerian Keuangan itu merupakan kode etik yang disusun organisasi. Terus untuk group rewards atau penghargaan kelompok, kalau untuk teman-teman DJP ini insentif tunjangan kinerja ya. Jadi kalau misalkan kita dapat, kita bisa mencapai target penerimaan pajak, begini juga ikut naik ya. Ini sesuatu yang langsung berhubungan atas tujuan organisasi, nyambung ke pekerjaan dilakukan dengan rewardnya tuh langsung semua tuh langsung berhubungan gitu. Itu juga jadi pengendalian budaya. Terus untuk pendekatan lain atas culture control, ini tadi ya sudah disebutkan intra-organizational transfer, physical, social arrangement, sama tone at the top.
Intra-organizational transfer itu maksudnya rotasi, karena kita teman-teman di Kemenkeu sudah ngerti lah ya untuk rotasi ini maksudnya mutasi. Jadi kita lebih mengerti berbagai pekerjaan dan kesadaran di berbagai tempat di Indonesia. Jadi lebih paham, lebih baik gitu ke sesama pegawai, ke sesama peer gitu. Terus untuk penataan fisik dan sosial ini maksudnya kantor atau bangunan yang dipakai untuk kerja itu difasilitasi dengan baik, didesain dengan baik untuk mendukung pekerjaan. Terus penataan sosial ini juga seperti kode pakaian atau kebiasaan yang diterapkan juga menjadi salah satu pengendalian budaya juga. Terus yang terakhir itu tone and talk, itu membentuk pola atau gaya yang baik dari para manajer atau atasan. Jadi mereka itu harus juga memiliki perilaku yang baik supaya menjadi role model bagi bawahannya. Nah, untuk problems personal and cultural langsung digabung. Jadi untuk selection and placement itu rekrutmen pegawai itu problemnya ada di semua, lack of direction, motivational problem, dan personal limitation. Training hanya di lack of direction dan personal limitation. Job design dan provision necessary resource hanya di personal limitation. Terus untuk codes of conduct ini lack of direction juga jadi kendala sama personal limitations. Group based rewards ada di ketiga problem, intra-organizational transfers hanya di lack of direction dan personal limitations, physical arrangement hanya di personal limitation, dan tone at the top hanya pada lack of direction. Untuk keefektivitasan pengendalian personal dan budaya apa cultural ini, sebenarnya mereka itu cuma lebih sulit diimplementasikan, tapi secara kemudahan tuh jauh lebih mudah daripada action control ya, karena lebih murah, lebih gampang karena budaya kan pasti ada. Cuma susah karena dinilainya susah, terus itu semua juga tergantung sama kondisi sosial di masyarakat gitu. Kayak Indonesia dan Jepang tentu aja beda gitu. Oke, dilanjut ke soal chapter 4. Silakan. Lanjut, Des. Soal nomor 4 yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan congruence, kemudian apa bedanya dengan aligned. Menurut pendapat kelompok kami, jadi congruence itu adalah kegiatan yang ditetapkan dalam sistem pengendalian akan mengarah pada pencapaian true organizational objective. Hal ini bahwa harus ada kesamaan antara tujuan pengendalian dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Sedangkan untuk memperketat pengendalian, organisasi itu bergantung pada beberapa bentuk pengendalian dan menyelaraskannya atau aligned satu sama lain gitu. Jadi align itu merupakan upaya organisasi untuk menggabungkan beberapa pengendalian dan menyelaraskannya, sehingga secara bersama-sama pengendalian tersebut akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan sesungguhnya. Lanjut. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, jelaskan yang dimaksud serta beri contoh apa itu internalization. Dalam SPM, internalisasi dapat diartikan sebagai penghayatan pendalaman penguasaan secara mendalam mengenai target performance atau result yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Internalisasi ini diperlukan untuk meningkatkan keketatan result control. Nah, internalisasi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi, kemudian rapat, dan diklat yang memadai untuk pegawai atau karyawan. Lanjut. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud bahwa Gao conclude the SEC that had a significant deficiency in its internal control over financial reporting. Jadi, kalau melihat di buku itu kan, kalau lihat di internet, jadi tuh Gao pada tanggal 16 November 2007 itu pertama kali mereka itu menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa SEC itu mempunyai kelemahan yang material pada pengendalian internalnya, yaitu di financial reporting process, dan mereka itu tidak mengelola pengendalian internalnya secara efektif pada laporan keuangan sampai dengan September 30 tahun 2007. Nah, kelemahan ini itu
menjadi 4 signifikan defisiensi yang pada akhirnya itu ada menyebabkan berbagai permasalahan seperti adanya misstatement di laporan keuangan mereka. Jadi kalau ada salah saji di laporan keuangan itu tidak bisa dicegah maupun dideteksi. Nah, yang menjadi concern-nya GAO akan signifikan defisiensi ini ada 4, yaitu yang pertama period and financial reporting process, kemudian adanya disorderment and penalties account receivable, kemudian adanya accounting for transaction fee revenue, dan preparing financial statement disclosure. Jadi kalau dilihat lagi, itu kan ada 4 poin, tapi 4 poin itu sama GAO itu dikasih penjelasannya lagi. Nah, salah satunya kayak yang period and financial reporting process itu, jadi si SEC itu kalau nggak salah mereka itu pakai satu sistemnya itu masih terpisah-pisah antara akun dan antara per akun, kemudian ada sistem sendiri yang namanya general ledger atau pelaporan. Nah, antara sistem yang per akun dan JLP general ledger pelaporan itu tidak sinkron satu sama lain. Jadi ada kesalahan di situ. Jadi kayak enggak sinkron gitu antara JLP-nya dan sistem yang lainnya itu. Kemudian si GAO-nya itu meminta si SEC ini untuk memperbaiki sistem informasi akuntansinya itu, karena itulah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan pada pelaporan keuangannya dia. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan sama Bowo. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang Sarbanes-Oxley Act tahun 2002? Mengapa Sarbanes-Oxley Act lebih kuat daripada IC framework yang dibuat oleh Ikatan Profesi? Jadi seperti kita ketahui, Sarbanes-Oxley Act ini dilatar belakangi oleh kehancuran dari Enron ya, karena dia melakukan fraud. Tidak hanya Enron, ada WorldCom dan sebagainya. Jadi Sarbanes dan Oxley ini merupakan 2 orang yang mengajukan si Sarbanes dan Oxley pada tahun 2002 dan diberlakukan pada 30 Juli 2002. Ini merupakan undang-undang federal Amerika Serikat yang menetapkan persyaratan baru atau yang diperluas untuk semua dewan perusahaan publik di Amerika Serikat, manajemen dan akuntan publik perusahaan. Jadi dia mengatur ketiga ini, dan juga dia mengatur berlaku juga untuk perusahaan swasta. Karena kita ketahui bahwa fraud yang dilakukan Enron itu salah satunya ini ya, penghancuran bukti yang disengaja untuk menghalangi penyelidikan federal. Nah, di sini dijelaskan juga undang-undang tersebut dilatar belakangi, ya ini sudah saya jelaskan tadi, skandal perusahaan dan akuntansi ya. Kemudian selanjutnya, sebelumnya, oh ini ya. Jadi apa sih elemen utama di undang-undang di SOX tahun 2002 itu? Yang pertama dibentuknya ini Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB. Kemudian mengatur mengenai independensi auditor. Jadi nanti mengatur batasan bahwa auditor eksternal itu berpartner itu hanya selama 5 tahun, jadi harus berganti. Kemudian terkait dengan tanggung jawab perusahaan, jadi tidak hanya laporan keuangan aja, nanti harus ada pengungkapan lainnya yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Kemudian pengungkapan keuangan yang disempurnakan. Setelah itu ada analisis konflik kepentingan. Kemudian ada sumber daya dan otoritas komisi. Kemudian mengatur juga mengenai studi dan laporan. Yang selanjutnya mengatur mengenai corporate and criminal fraud. Jadi di sini yang ditekankan ya terkait fraud ini. Jadi yang melatar belakangi adanya undang-undang ini. Kemudian peningkatan penalti kejahatan white collar atau kerah putih ya, di sini kejahatan yang sangat kompleks ya, karena dilakukan oleh orang-orang yang pintar untuk menutupi dari apa yang mereka lakukan ini. Kemudian dia dapat merugikan banyak pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembalian pajak perusahaan, dan yang terakhir adalah terkait corporate fraud accountability.
Kemudian selanjutnya, nah ini menurut kami dari hasil diskusi mengapa undang-undang ini lebih kuat daripada AC Framework ini Perikatan Profesi, karena SOX ini merupakan peraturan perundang-undangan ya, sehingga pelaksananya bersifat memaksa atau dia rule based. Jadi di sini ketetapan dari undang-undang ini harus dilaksanakan oleh perusahaan. Dan kemudian di sini juga memiliki pengaturan yang spesifik, rinci, dan jelas. Jadi di undang-undang itu sudah diatur. Kemudian, sedangkan AC Framework berupa kerangka pemikiran principle based secara umum dan luas. Jadi terkadang dapat diinterpretasikan secara berbeda ya, dan disesuaikan dengan lingkungan perusahaan. Jadi sehingga terkadang perusahaan atau pengguna dapat menjabarkan atau mengimplementasikannya secara luas. Nah, di sini alasan mengapa undang-undang Sarbanes-Oxley ini lebih kuat ketimbang daripada AC Framework. Kemudian selanjutnya, nah di sini jelaskan pertanyaan nomor 5, jelaskan pokok-pokok isi section 404 SOX ya. Jadi di sini ada beberapa section, salah satu yang paling krusial itu section 404. Ini mengatur mengenai management assessment of internal control. Jadi ini terkait pengendalian internal. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama ada rules required dan internal control evaluation and reporting. Jadi SOX mensyaratkan bahwa perusahaan publik di Amerika Serikat harus memberikan laporan tahunan mereka. Kemudian selain memberikan laporan tahunan ini harus disertai dengan pernyataan dari manajemen mengenai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Banyak di antaranya merupakan jenis pengendalian tindakan. Jadi di sini perusahaan harus menjelaskan nih pengendalian tindakan apa aja yang ada di perusahaan untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian internalnya. Kemudian yang selanjutnya, Section 404 ini selanjutnya menetapkan tanggung jawab auditor independen perusahaan dalam melakukan audit atas pengendalian internal sehubungan dengan audit atas laporan keuangan. Nah, sebagai konsekuensinya dari kepatuhan yang diwajibkan pada Section 404 dari undang-undang tersebut, banyak perusahaan publik di Amerika Serikat telah meningkatkan dokumentasi pengendalian internal mereka dan menjadikannya lebih ketat secara signifikan. Nah, semenjak SOX ini berlaku, maka internal kontrol itu sekarang lebih ditekankan oleh perusahaan-perusahaan publik. Jadi sekarang dokumentasinya lebih bagus dan pengendaliannya lebih bagus untuk mencegah dari apa yang terjadi pada tahun 2002 yang menimpa Enron dan WorldCom dan beberapa perusahaan lainnya. Kemudian next. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Izin Pak, selanjutnya bagaimana Pak? Apakah pertanyaan atau gimana? Ada pertanyaan nggak? Izin Pak, Dari bertanya. ada? Ada Pak. Ya, silakan. Siap. Ya, pertama kepada teman-teman presentator, kami ucapkan terima kasih ya, bagus banget presentasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah gini. Dari siapa nih? Sebutin. Siapa? Saya absen 16, Muhammad Sofyan, Pak. Absen 16 ya. Iya, Pak. Oke, jadi tadi di tengah-tengah presentasi Mas Bowo kalau nggak salah bilang kalau yang terlalu ketat itu sama terlalu longgar sama-sama nggak baik gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara paling oke untuk menentukan tingkat keketatan yang pas gitu, baik dalam 3 jenis kontrol tadi gitu, supaya tiap organisasi itu bisa pas, lebih efektif, efisien. Karena kan seperti kita tahu tiap-tiap organisasi kan punya karakter sendiri, punya tujuan sendiri dan sebagainya. Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Sob. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau saya jawab terlebih dahulu? Ada lagi pertanyaan nggak? Coba silakan. Atau jawab dulu. Mungkin saya akan menjawab dulu, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Ini
pertanyaan dari Bang Sob ini bagus. Ini terkait ketat dan longgar ini gimana ya menentukannya biar pas buat organisasi gitu ya. Jadi memang kalau terlalu ketat itu tidak baik, terlalu longgar juga tidak baik. Itu merupakan keputusan dari manajemen. Jadi manajemen nanti akan melakukan evaluasi. Mereka juga akan melihat dari karakteristik perusahaan, karakteristik dari industri yang mereka jalani, misalnya industri misalnya Gojek lah, maka itu kan dia dinamis ya, maka dibutuhkan organisasi yang agile yang selalu bisa berkembang. Maka di situ terkait dengan inovasi itu nanti ketatnya di situ terkait keketatan dan kelonggaran ini keputusan dari manajemen. Kemudian terkait akibat buruk dari keketatan ini kalau nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Mungkin dari saya sedikit itu aja sih. Mungkin dari Mbak Anissa atau Mbak Dresti akan menambahkan. Izin menambahkan, Ya. Bapak, jadi untuk yang bagaimana memilih antara kontrol yang teknis atau diketatkan atau tidak diketatkan ya. Jadi itu nanti akan dibahas di bab 5 tentang decision keputusan untuk memilih kontrol yang tepat. Nah, itu untuk keputusan memilih kontrol yang tepat itu nanti harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, keunggulan potensial apa dari sistem yang ketat? Jadi apakah sistem yang ketat itu punya keunggulan daripada yang nggak ketat? Gitu. Kemudian bagaimana biayanya dan kemudian apa efek sampingnya gitu. Jadi harus melihat dari 3 kriteria tersebut untuk memilih apakah sistem ini harus diketatkan atau tidak gitu. Kemudian kalau contohnya itu dalam bidang tertentu itu misalnya yang berkaitan dengan kas itu biasanya nanti akan diketatkan, kemudian yang berkaitan dengan penjualan mungkin akan dilonggarkan seperti itu. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Bo, makasih juga Mbak Encip. Sangat menjawab. Ada lagi pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya menambahkan 2 hal saja. Pertama, mengapa Sarbanes-Oxley itu lebih kuat dibanding dengan ikatan profesi? Karena kan Sarbanes-Oxley itu kan undang-undang, gitu. Tata urutannya yang paling kuat itu kan Undang-Undang Dasar. Nomor 2, Undang-Undang. Nomor 3, PP, Peraturan Menteri, dan seterusnya. Sedangkan ikatan profesi itu kan sifatnya hanya kesepakatan anggota profesi. Oleh karena itu, undang-undang lebih kuat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kuat atau ketat tidaknya kontrol, itu salah satu yang membatasi adalah biaya, ya. Jadi kontrol tidak boleh at any cost, ya. Harus memperhitungkan cost benefit. Misalnya kita nggak mungkin rumah supaya aman terus kita membuat benteng, kan nggak mungkin. Cukup pagar lah, ya. Nggak perlu benteng begitu kuatnya masuk pakai penjaga, pakai barikade, kan nggak perlu. Itu ya, itu contohnya lah. Jadi kontrol yang berlebihan, limitasinya salah satu adalah biaya dan kemudahan kerja. Ya, jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, kita akhiri ya. Nanti tugas chapter berikutnya akan saya kirim melalui WA. Tolong dipresentasikan seperti hari ini ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi. Saya kira seperti hari inilah kita lancar bagus ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, end of meeting ya. Ya, baik, Pak.